wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, berjumpa lagi ya dengan kakak. Selamat pagi. Kita sudah kelas 4 ya, nggak kerasa. Selamat ya adik-adik, sudah naik di kelas 4 ya. Gimana keadaannya, semuanya sehat semua kan ya? Selalu jaga kesehatan, kebersihan. Di masa pandemi ini, kesehatan harus selalu kita jaga ya, agar tidak mudah terserang penyakit. Kebersihan juga dijaga supaya lingkungan kita bersih dan dijauhkan dari penyakit juga ya. Nah, semangat ya adik-adik, semangat belajarnya ya. Walaupun kita belajar online, belum bisa tatap muka sekarang, tetapi harus tetap semangat ya. Kita di sini akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, pertemuan yang pertama ya. Di sini ya, subtema pertama tentang keberagaman budaya bangsaku ya. Keberagaman budaya di Indonesia itu sangat beragam. Ada banyak sekali suku, bangsa, agama, dan istiadat, bahasa, banyak sekali ya. Nanti kita belajar ya bersama-sama. Di subtema pertama tentang keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran pertama, ada beberapa tujuan pembelajaran ya adik-adik. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut ya. Jadi nanti ada teks, kalian cari gagasan utamanya, gagasan pendukungnya, kayak gitu. Yang kedua, mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi harus tahu mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya, seperti itu. Yang ketiga, mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas. Jadi kalau teman-teman di kelas ada yang berbeda budayanya, etnisnya, agamanya, bisa buat contoh ya. Selanjutnya keempat, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Jadi setiap benda itu ada yang menghasilkan bunyi. Nanti juga dari keragaman budaya di Indonesia juga banyak sekali alat musiknya, itu juga menghasilkan bunyi seperti itu ya adik-adik. Gagasan pokok ya. Jadi setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Jadi bacaan pasti ada beberapa paragraf ya. Setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kemudian gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pokok, gagasan pendukung itu saling berkaitan. Kalau gagasan pokok itu ide utama yang dibahas, kalau gagasan pendukung itu uraiannya atau tambahan informasi biar lebih jelas, seperti itu ya adik-adik. Keberagaman budaya bangsaku. Jadi di sini kita mencari gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung dari kalimat di bawah ini tentang keberagaman budaya kita ya. Coba kita simak bareng-bareng, baca bareng-bareng ya. Pawai budaya. Ya, judulnya Pawai budaya ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun
untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, gimana adik-adik, coba kira-kira mana ya gagasan pokok, mana gagasan pendukungnya? Ayo coba, pasti adik-adik bisa. Ya, coba kita simak bareng-bareng ya. Sudah betul atau belum? Coba kalian mengelompokkannya ya. Coba. Yang pertama, gagasan pokok atau gagasan utama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi ini gagasan utama atau gagasan pokoknya ya. Kemudian gagasan pendukungnya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, jadi ini nih gagasan penjelasnya ya, pendukung atau penjelas. Kalau ini gagasan utama seperti itu. Selanjutnya, dari keberagaman budaya bangsa kita itu ada berbagai macam ya. Dari keberagaman budaya bangsa kita ada beberapa macam ya, dikelompokkan dalam beberapa macam ya. Yang pertama itu ada bahasa ya. Bahasa kita itu bermacam-macam ya. Yang pertama bahasa. Setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing ya. Contohnya itu ada di misal ada di Sunda, bahasa Sunda ya. Kemudian bahasa Batak, bahasa Jawa, seperti itu. Kemudian disatukan oleh bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu yang menyatukan bangsa kita, seperti itu adik-adik. Kemudian ada upacara adat. Apa itu upacara adat? Upacara adat adalah yang berhubungan dengan adat dan tradisi nasional. Jadi semuanya yang upacara-upacara yang berhubungan dengan tradisi masyarakat ya. Contohnya itu kalau di Bali ada upacara adat Ngaben. Kalau di Nusa Tenggara Timur ada Pasola. Kalau di Sumatera Barat ada upacara Tabuik, seperti itu. Yang ketiga, rumah adat ya. Selain kedua macam tersebut, rumah adat di Indonesia juga banyak ya adik-adik. Nih contohnya ada rumah limas di Sumatera Barat. Kalau kita ada di Jawa Tengah, rumah joglo. Kalau di Sulawesi Tenggara ada rumah buton. Kemudian rumah gadang ada di Sumatera Barat, seperti itu. Jadi banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang keempat ada pakaian adat. Pakaian adat juga pakaian adat di Indonesia kita, negara kita juga banyak macamnya ya. Nih, pakaian adat setiap daerah memiliki warna dan model yang memiliki arti tertentu. Jadi pakaian adatnya juga mempunyai arti tertentu ya. Nah, contoh baju koko dari Sulawesi Utara dan baju cele dari Maluku, baju ulos dari Sumatera Utara, seperti itu. Itu contoh pakaian adat, salah satu contoh pakaian adat di negara kita, Indonesia tercinta ya. Selanjutnya yang keenam ada senjata tradisional. Nih, dahulu senjata tradisional itu untuk berperang dan berburu.
sekarang hanya untuk sebagai pelengkap pakaian adat. Jadi dahulu sebelum bersatu menjadi seperti sekarang, dulu itu untuk senjata tradisional itu untuk berperang dan berburu, jadi untuk mencari makanan ya, seperti itu. Yang keenam, contohnya senjata tradisional. Kalau senjata tradisional itu ada kujang, itu dari Jawa Barat, ada keris dari Jawa, celurit dari Madura, keleweng dari Sumatera Selatan. Kemudian yang keenam, kesenian tradisional, kesenian yang diwariskan secara turun temurun. Jadi kesenian itu dari dulu sampai sekarang ada turun temurun. Contohnya itu ada cerita rakyat, lagu daerah, seni musik, tari tradisional, seperti itu ya adik-adik. Ini ada contohnya ya adik-adik, contoh keberagaman budaya bangsaku. Ini ada dari Bali, ini ada pakaian adatnya, ada tarinya, dan nama tarinya ini ya, kemudian bangunannya, rumah adatnya, kemudian ini ada dari Jawa Barat, kemudian ada dari Jawa Timur, kemudian ada dari Papua, kemudian ini dari Jawa Tengah ya, seperti itu. Jadi walaupun di Jawa juga ada, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga memiliki berbagai macam kebudayaannya sendiri ya, seperti itu. Dilanjutkan ya, dari berbagai macam tadi yang udah dijelaskan ya, setiap daerah juga memiliki alat musik tradisional ya. Alat musik tradisional itu nih contohnya ini ya. Alat musik tradisional itu menghasilkan bunyi ya. Bunyi itu dari berbagai benda ya, bukan cuma alat musik ya, ada misal meja diketok-ketok juga bisa menghasilkan bunyi. Kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Jadi cara memainkannya berbeda-beda ya, tetapi dari alat musik itu semua menghasilkan yang namanya bunyi, seperti itu. Nih contoh alat musiknya, gambarnya. Ini ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada kendang, ada tifa ya, seperti itu. Jadi apa itu bunyi ya? Bunyi jadi dapat dijelaskan di sini ya adik-adik. Semangat ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi benda yang bergetar disebut, kalau mengeluarkan suara namanya bunyi ya. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Bunyi benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi benda kalau bergetar kemudian menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi, seperti itu ya adik-adik. Beberapa benda lain selain benda tradisional juga dapat menghasilkan bunyi. Jadi selain alat musik tradisional, ada benda lain juga yang menghasilkan bunyi. Contohnya ini adalah botol kaca dipukul dengan sendok akan menghasilkan bunyi, seperti itu ya adik-adik. Berikut merupakan fakta
faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bunyi. Yang pertama itu ada jarak sumber bunyi dengan penerima. Jadi jaraknya mempengaruhi ya besar kecilnya bunyi. Kemudian yang kedua, kuat atau lemahnya getaran yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda. Kemudian yang keempat, jenis yang mengalami getaran. Jadi jenis bendanya seperti itu adik-adik. Ya cukup sekian ya. Ini sudah sampai di akhir. Coba ini ada kuis sedikit ya. Coba kita jawab bareng-bareng. Semangat ya adik-adik. Coba nomor 1. Tadi kita sudah membahas tentang gagasan pokok. Coba kakak pengen tahu apa itu gagasan pokok. Ya, pinter sekali, pasti sudah tahu ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ya, pinter. Coba yang kedua adik-adik. Sebutkan senjata tradisional dan upacara adat di daerah Bali. Coba kira-kira senjata tradisional di Bali apa ya, sama upacara adatnya ya? Coba dijawab. Ya, pasti sudah ya. Ya, senjatanya namanya kadik. Kemudian upacara adatnya disebut ngaben. Ya, pertanyaan terakhir yang ketiga. Ya, apa itu sumber bunyi? Tadi kan sudah dijelaskan. Coba adik-adik pasti masih ingat ya, baru tadi ya. Sumber bunyi apa itu? Coba. Ya, sudah ya. Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Itu namanya sumber bunyi. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini adik-adik. Selalu semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.